Tafsir kontemporer adalah penafsiran Al-Quran yang muncul dan berkembang dimulai semenjak akhir abad ke-19 sampai saat ini. Pengertian ini sejalan dengan pendapat Az-Zahabi dalam tafsir wal Mufassirun yang menyebutkan tafsir kontemporer dengan at-tafsir fil ashar al-hadis, yaitu tafsir di masa modern. Tafsir kontemporer mulai muncul berkenaan dengan istilah pembaharuan yang sangat gencar dipopulerkan oleh beberapa ulama yang menginginkan Islam sebagai agama yang sudah sejak 14 abad silam. Pemahaman Al-Quran yang terkesan jalan di tempat ini sungguh menghilangkan ciri khas Al-Quran sebagai kitab yang sangat sempurna dan komplit, sekaligus dapat menjawab segala permasalahan klasik maupun modern. Sejarah perkembangan tafsir kontemporer. Pada abad ke-19 atau abad ke-15 adalah abad di mana dunia Islam mengalami kemajuan di berbagai bidang. Termasuk di antaranya adalah bidang tafsir. Banyak karya-karya tafsir yang terlahir dari ulama Islam di abad itu. Kajian tentang Al-Quran dalam hasanah intelektual Islam memang tidak pernah mandek. Setiap generasi memiliki tanggung jawab masing-masing untuk menyegarkan kembali kajian sebelumnya yang dianggap outdated. Kemunculan metode tafsir kontemporer diantaranya dipicu oleh kekhawatiran yang akan ditimbulkan ketika tafsir Al-Quran dilakukan secara tekstual, dengan mengabaikan situasi dan latar belakang turunnya suatu ayat sebagai data sejarah yang penting. Syekh Waliullah pada tahun 1701 sampai 1762, seorang pembaharu Islam dari Delhi, merupakan orang yang berjasa dalam memprakarsai penulisan tafsir modern. Dua karyanya yang monumental yaitu Hujjah al-Balighah dan Ta'wil al-Hadis fi Rumuz Qisas al-Anbiya adalah karya yang memuat tentang pemikiran modern. Tidak sia-sia usaha ini telah merangsang pada pembaharu lainnya untuk membuat hal serupa. Maka di Mesir muncullah tafsir Muhammad Abduh Rashid Ridho Ahmad Khalaf dan Muhammad Kamil Hussein di belahan Indo-Pakistan. Kita mengenal tokoh seperti Abu Azad Al-Mashriki, G.A. Parf, dan sederet tokoh lainnya di penjuru Timur Tengah. Semisalnya Amin Al-Khul yang wafat pada tahun 1978, Hasan Hanafi wafat, Bita Shati wafat tahun 2000, Nasr Abu Sayyid lahir 1942, Muhammad Syahrur dan Fazlur Rahman. Segala sesuatu yang berkembang tentunya memiliki proses perubahan bentuk atau hanya perubahan sifat-sifatnya. Sebagaimana Al-Quran, bentuknya memang tidak berubah karena ia merupakan teks baku atau teks mati. Seiring berhentinya proses pewahyuan, sehingga tidak lagi dapat berkembang guna menjawab persoalan kehidupan manusia sebagaimana terjadi pada saat proses pewahyuan, namun yang terkandung di dalamnya akan tetap sejalan dengan perkembangan zaman. Karena sebagaimana kita yakini bahwa Al-Quran ialah rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua manusia, bahkan semua makhluk yang ada di muka bumi, tentunya tidak hanya dilihat dari sisi kata rahmatan lil alamin, namun juga perlu dilihat dari sisi proses persejalanannya dengan perubahan zaman. Ini tiada lain adalah metode pemaknaan
atau penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran sendiri dengan tetap mengacu pada aturan-aturan penafsiran yang telah disepakati ulama. Model penafsiran seperti ini disebut dengan tafsir kontekstual. Penafsiran kontekstual ayat sebetulnya sudah ada sejak masa Islam awal, bahkan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Maka penafsiran kontekstual dipakai oleh Muslim salaf atau klasik dan Muslim khalaf atau kontemporer. Mengenai ciri-ciri tafsir kontemporer, yang pertama itu dari periode 1-2, kebanyakan ayat-ayat yang ditafsirkan secara umum atau bin masur. Namun pada periode ketiga, tafsir mulai ditafsirkan secara khusus dan banyak yang berdiri sendiri atau berdasarkan ro'i yang dimulai oleh Al-Faroq dalam kitabnya itu Ma'ani Al-Quran. Yang kedua itu banyaknya bermunculan tafsir maudhu'i, contohnya Syekh Muhammad Syaitut dalam tafsirnya itu Al-Quran Al-Karim. Lalu yang ketiga itu banyaknya corak penafsiran yang muncul, yang tadinya hanya terfokus pada bahasa Arab. Sebagaimana dengan perkembangan hidup mufassirin, yang mana sekarang itu banyak bermunculan corak baru seperti corak ilmi, corak falsafi, dan lain-lain. Selanjutnya, terkait contoh kitab tafsir kontemporer. Contoh kitab tafsir kontemporer diantaranya kitab tafsir Al-Misbah. Kitab tafsir Al-Misbah sendiri merupakan kitab tafsir yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab yang mencakup keseluruhan isi Al-Quran sebanyak 30 juz. Kitab ini pertama kali diterbitkan oleh penerbit Lentera Hati, Jakarta pada tahun 2000 dan dicetak ulang untuk kedua kalinya pada tahun 2004. Quraisy Shihab dalam menyampaikan uraian tafsirnya menggunakan tertib mushafi, dalam artian beliau dalam menafsirkan Al-Quran mengikuti urutan sesuai dengan susunan mushaf berupa ayat demi ayat, surat demi surat yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Tafsir Misbah sendiri memakai metode tahlili, karena dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, Quraisy Shihab memberikan perhatian sepenuhnya kepada semua aspek yang terkandung dalam ayat yang ditafsirkannya. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan makna yang benar dari setiap ayat sesuai urutan bacaan yang terdapat dalam mushaf. Corak penafsiran yang dipakai dalam kitab tafsir Al-Misbah yaitu Al-Ma'thur bir-Ra'yi, sebab di samping beliau menafsirkan ayat dengan ayat dengan hadis, ayat dengan pendapat sahabat dan tabi'in, di sini juga terlihat beliau menggunakan pemikirannya dan ijtihadnya untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Untuk menyusun kitab tafsir Al-Misbah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab sendiri mengambil sumber rujukan dari berbagai kitab tafsir, di antaranya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tafsir Jalalain, Ihya Ulumuddin, dan lain.